mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Amin, haleluya. Ku mau hidup Bapa turut selalu taat pada firman Tuhan. Ku mau hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus, agar hidupku berkenan kepada Tuhan. Sebab ku tak dapat membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku selalu bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena kasih-Nya yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat segala-galanya yang sudah kami terima dari Engkau Bapa. Ku tak dapat membalas kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa janganlah kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Amin, haleluya. Kita mau belajar taat kepada firman Tuhan. Ku tak dapat membalas kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 11, 12, 13 selalu saya baca ayat ini. Di firman Tuhan, ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan agar segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur, terima kasih kepada-Mu, dan kami mau selalu memuji nama-Mu yang agung itu. Yesusku sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Ampuni Bapa semua dosa salahku. Bentuklah hidup ini Bapa, proses hidup kami dengan kuasa firman, dan tuntunlah hidupku dengan kuasa Roh Kudus, agar hidupku menyenangkan hati Engkau Bapa. Kerinduan kami layak berkenan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ingat kami Bapa, kalau Engkau datang sebagai Raja,
kami akan diangkat masuk bersama Engkau dalam kerajaan surga. Kami ingin raja Bapa, hidup turut kehendak Tuhan sampai aku masuk ke surga. Pakailah hidupku Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskan mulut kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Karena firman-Mu begitu agung, firman-Mu begitu kudus, firman-Mu sempurna. Tuntunlah hidupku Bapa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ku tak dapat membalaskan kasih Engkau Bapa. Pakailah hidupku Bapa untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirman Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman-Mu. Dan biarlah hidup ini menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapakku Tuhan Yesus Kristus yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna, Maha penuh cinta kasih. Kasih-Mu sempurna, janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Jumat malam ini tanggal 8 Juli. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu saya bisa sehat, Bapak Ibu bisa jumpa dalam keadaan sehat. Tuhan mau dengan tujuan sehat, supaya hidup kita rohani sehat. Jasmani dikasih kesehatan sama Tuhan, supaya menjadi rohani menjadi sehat. Ya, tapi kalau saudara sakit-sakitan bagaimana? Umumnya manusia kalau sakit-sakit di rumah sakit, wah susah untuk bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan kita sehat ini bersyukur, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Selagi kita sehat, sebabnya kalau saudara sakit koma, mana bisa memuji Tuhan? Kalau sudah tidak sadar, ya tidak bisa memuji Tuhan. Selagi kita sehat, pergunakan waktu ini sesuai dengan pujian tadi. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Banyak manusia tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Oleh itu mari belajar kita sama-sama saudara. Semua saudara-saudaraku, Bapak Ibu saudara mau bersama adalah semua kita bersaudara. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anak dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Yang membedakan antara kita, apakah Bapak Ibu mau turut kehendak Tuhan atau tidak? Nah itu, kalau saya mau turut kehendak Tuhan, mari sama-sama. Bapak Ibu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang saya cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Supaya nanti bagian dari menurut kehendak Allah, kita masuk di dalam bagian kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan rutin sebelum kita tidur. Tiap malam kita baca perjanjian baru. Tadi pagi kita baca perjanjian lama. Ya rutin saudara, dari sejak 1 Januari 2021. Terus saya lakukan setia. Karena Tuhan itu maha setia. Dan Tuhan berikan saya sehat. Bersama Bapak sehat sudah berlangsung 1,5 tahun saudara ya. Di angka di hari sudah 500 hari lebih saudara. Ya, ini semua anugerah Tuhan. Ini sudah akan memasuki kedua tahun. So, ini anugerah Tuhan. Tiap pagi malam. Itu kebenaran firman Allah disampaikan. Supaya kita cetak sejarah saudara. Bapak Ibu sudah pernah taat. Bukti. Ya bukti. Kalau saudara tidak, ini kan bukti nih. Ya, saya beritakan firman ini bukti ya. Ada di HP, saudara ada bukti, ada bukti nyata. Kalau saudara tidak ada bukti kan bisa aja cuma ngomong ya. Ya saya sudah tamat, tapi ini bukti saudara, ada buktinya ya. Kita sudah tamat, nanti ini kitab Wahyu ya. Jadi ini sudah sampai di 1 Petrus ya. 1 Petrus ya, yang kita baca firman Tuhan hari ini 1 Petrus pasal 3 saudara, pasal 3 ya. Nanti selesai Petrus kan masuk ke Yohanes saudara ya. Setelah Yohanes langsung 2 Petrus ya, 2 Petrus masuk 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, setelah kitab Yudas, setelah kitab Yudas, udah saudara, kitab Wahyu. Selesai kitab Wahyu, nah kalau Tuhan berkenan kita ulangi dari Matius atau saya sampaikan firman Tuhan menurut tema ya, apa yang Tuhan izinkan. Terus lanjut lagi perjanjian lama supaya perjanjian lama sudah sampai di Tawari, supaya sampai di Maliaki, terus kita lakukan setia supaya cetak sejarah bahwa Bapak Ibu perjanjian baru sudah tamat dari Matius sampai Wahyu dan perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya.
Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Itu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ayat 7 yang terakhir. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kalau kita lihat di sini sederhana, yaitu bicara tentang keluarga, hubungan suami istri. Karena Tuhan ciptakan manusia dari sejak awal masalah keluarga. Adam, Hawa. Sebelum anak-anak, Tuhan ingin bentuk supaya hubungan suami istri sehat. Rohani suami sehat, rohani istri sehat, jasmani sehat. Sehingga kalau dua-duanya sehat, akan terbangun rumah tangga yang sehat. Ini penting, saudara. Jadi mari kita komitmen kita bersama-sama, saya bersama keluarga, Bapak Ibu bersama keluarga, mari kita komit membangun rumah tangga sehat. Rumah tangga sehat kalau makanan sehat rohani, yaitu firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Mari kita bahas sama-sama, saudara. Di sini tentang suami istri, karena Tuhan ciptakan Adam serupa dengan gambar Allah. Istri diciptakan Tuhan sebagai penolong. Dua-duanya diciptakan sama Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Tapi banyak manusia hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mari kita bahas. Di sini dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkata dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi artinya, mari kita semua belajar, suami istri, kita bersama, sama-sama ciptaan Tuhan. Komitmen kita, baik istri, baik suami, semuanya setiap kita, mari kita tunduk taat kepada firman. Ini nomor satu. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, kita taat kepada Yesus, jadikan Tuhan sebagai sentral. Tuhan itu yang menciptakan kita loh. Tuhan yang melakukan segala-galanya, sumber berkat, keselamatan, kehidupan yang bahagia, damai, tentram, semua itu datang dari Tuhan. Kalau yang jelek dari iblis. Tapi kalau hubungan kita jelek sama Tuhan, berarti kita tidak ada pagar ilahi, saudara. Pembelanya siapa? Maka belajar kita melalui firman-firman selalu kita baca. Dalam rangka dibentuklah karakter kita. Kualitas hidup kita harus sesuai standarnya firman Tuhan. Standar hidup bahagia di dunia maupun di surga, itu ikuti firman, saudara. Karena kita diciptakan sama Tuhan. Dunia diciptakan sama Tuhan. Surga, bumi, semua milik Tuhan. Maka kalau semua milik Tuhan, kesehatan, saya bisa sehat, saya bisa main gitar, menyanyi, Bapak Ibu bisa masak, bisa apapun yang kita kerjakan. Itu semua karena Tuhan sumbernya di atas segala-galanya. Itu bukan dari kita. Bukti nyata bukan dari kita apa? Setiap kita dilahirkan sama. Dari bayi yang bisa menangis. Ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menyanyi, tidak bisa bekerja. Bayi sama-sama itu. Sama juga seperti waktu kalau sakit. Meninggal. Juga nggak waktu orang mati meninggal bisa apa-apa. Nggak bisa. Jadi artinya dari awal akhir kita sesungguhnya kita katakan, aku tidak bisa berbuat. I'm nothing. Tetapi saya mempunyai sesuatu karena Tuhan Yesus. I have something because of Jesus. Semuanya oleh karena Yesus. Oleh itu mari saudara. Kembali kepada firman. Mari Bapak Ibu. Ikuti firman Tuhan taat. Yang pertama. Istri tunduklah kepada suami. Seperti kepada Tuhan. Mari kita buka Efesus pasal 5. Karena berkaitan dengan Efesus. Karena buka Alkitab itu harus berkaitan. Merupakan suatu mata rantai. Membangun suatu lingkaran. So, lingkaran itu tidak putus. So. Dari titik awal sampai terakhir itu merupakan suatu mata rantai yang tidak terputus. Merupakan kesatuan. Integrated system. Firman Tuhan itu integrated system. Sama juga hidup kita bahagia sampai di surga. Itu juga integrated system. Dari lahir sampai kita meninggal. Integrated system apa? Hidup seturut dengan firman Tuhan. Dari awal kita hidup. Kalau di tengah-tengah kita, di tengah-tengah proses kita hidup banyak berdosa. Cepat bertobat, saudara.
Bertobat membantu suatu lingkaran. Atau titik awal pertobatan sampai titik akhir. Kita hidup di dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Kembali kepada Efesus pasal 5 ayat 22, demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Saudara, ingat saudara, suami diciptakan Tuhan loh. Istri juga Tuhan. Maka dua-duanya dia seimbang. Termasuk suami. Suami mencintai istri seperti kepada Tuhan. Mari saya mau bahas dua-duanya saudara. Supaya tidak pincang. Jadi pertama, karena istri lebih dulu, karena itu firman Tuhan. Gak apa-apa, belajar istri rendah hati, gak apa-apa. Tapi suami juga sama harus kasih dasarnya. Tidak boleh pas suami mau otoriter, sayangnya sombong, terus berbuat tidak bisa. Mari kita kembali kepada firman. Jadi pertama, mari istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Itu aja lakukan. Jadi bukan berarti kembali ke firman Tuhan ini bukan dengan cara berdandan, masalah tubuh jasmani. Percuma soal kalau dandan cantik, tapi perilaku kita, hati kita jahat. Mohon maaf ya, tidak menghormati suami. Ya, merongrong, bukan penolong. Istri diciptakan Tuhan penolong loh. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 2:18, itu diciptakan Tuhan itu sebagai penolong. Coba saya mau baca supaya Bapak Ibu jelas ya. Saya mau ini firman Tuhan, saya bukan dari saya. Nanti dikira dari Pak Pastor Yakob Rama, bukan. Firman Tuhan saya mau baca. Kejadian pasal 2:18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Seorang berdiri itu Adam ya. Aku akan menjadikan penolong. Nah ini, aku akan menjadi penolong, yaitu ini Hawa. Baginya yang sepadan dengan sepadan, setara, adil. Jadi firman Tuhan adil. Firman Allah ditujukan kepada istri, nanti firman Allah juga kepada suami. Dua-duanya sepadan, adil. Maka penting mari istri tunduk kepada suami, hormati seperti kepada Kristus. Terus berdua ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi amin. Jadi hormati, tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Kristus Tuhan itu ibarat seperti suami, ya. Jadi supaya semuanya ikuti firman, dengar, ikutin terus ya. Terus 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, kalau ini ditaati saudara, aman damai saudara. Jangan lihat suami salah dulu ya, lihat nanti ada bagian firman Tuhan untuk suami. Dengar dulu. Yang penting konteksnya, hai istri. Mari kita ada 3 pribadi saudara. Istri sebelah kiri, ini saya kasih ilustrasi. Di tengah-tengah Kristus. Kanan itu suami digandeng sama Tuhan. Tangan Tuhan kiri kanan akan menggandeng istri. Kanan suami digandeng jadikan satu. Sentralnya Tuhan. Jadi dua-duanya pandang Tuhan Yesus. Sehingga kalau pandang Tuhan Yesus, maka dikatakan istri menghormati suami seperti kepada Tuhan. Berarti sentral kan? Demikian juga suami. Nah, ayat 25 saudara. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan. Nah, ini buat suami. Jadi istri menghormati, tunduk kepada suami. Tapi suami juga mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi sentralnya Tuhan Yesus. Maka kalau ini dilakukan sentralnya Tuhan, aman saudara. Ada damai. Sehingga hidup kita menjadi berkat saudara. Kalau suami istri damai, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Lepaskan itu perselingkuhan. Lepaskan keributan-keributan. Seandainya dia keribut-keribut cukup 1 menit, 2 menit, 5 menit. Sudah damai lagi. Saling memberi maaf. Ayo Bapak Ibu, suami salah, istri mengasihi, minta maaf. Saya sendiri kalau dengan istri, kalau ada salah, maaf saya selalu. Fair kita. Istri juga sama, saling mencintai, saling mengasihi. Sehingga apa? Dengan damai. Lalu sentralnya Tuhan taat, diberkati sama Tuhan. Sehingga kami nanti ada 26 untuk menguruskannya. Sudah ia menyucikan dengan memandikannya dan air dan firman Tuhan. Sehingga firman Allah menguruskan diri. Sehingga nanti kelak saudara, kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Di ayat 23, Injil bukan Injil. Kitab Efesus pasal 5, 33. 32-33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Semua Bapak Ibu suami istri sebagai jemaat Kristus, semuanya ditujukan kepada Kristus. Jadi artinya istri menghormati suami itu seperti kepada Kristus. Sentralnya Tuhan Yesus. Suami mengasihi istri karena Tuhan Yesus. Terus ayat 33. Bagaimana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Ini tutup di ayat 1 Petrus 3:7 dikatakan, demikian juga hai kau suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia itu kehidupan supaya dalam jadi teman pewaris kehidupan itu sama-sama nanti mendapatkan hidup kekal saudara.
mendapatkan hidup kekal tanpa waris, untuk mendapatkan hidup kekal di surga. Oleh itu mari sama-sama suami istri, mari sama-sama kita mau komit dengan Tuhan, mau masuk surga. Itu aja. Kalau mau masuk surga teman pewaris, berjumpa dengan Bapa kita Tuhan Yesus, kena kekal selama-lamanya. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadi istri dan suami, ayo kita ikuti firman Tuhan. Baca tadi Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 dan 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Ulangi kembali Bapak Ibu, baca baik-baik. Kalau ada yang kurang ngerti bisa tanya kembali, bisa jalur pribadi Japri dengan saya, sehingga saya sebagai hamba Tuhan dapat menjelaskan kembali. Dan apabila Bapak Ibu ada masalah keributan suami istri, jangan sampai cerai, jangan, tidak boleh itu. Ya, Allah membenci perceraian. Saya baca nih. Maliaki pasal 3 ya. Allah membenci perceraian, tidak boleh cerai. Jadi Tuhan yang dipersatukan tidak boleh cerai, Saudara. Ya. Malaki pasal 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya, jadi kita ini tidak boleh saling mengkhianati, tapi hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita cerai dari dosa, yes. Cerai dari dunia, yes. Cerai dari dunia, jangan gaya hidup seperti dunia, Saudara. Pola hidup kita standarnya firman Tuhan. Jangan marah, ribut, cerai itu kan pola dunia. Tapi pola Kristus yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bahagia nanti kalau kita masuk di dalam kerajaan surga buat selamanya. Amin. Karena apa? Kita mau hidup turut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan, haleluya. Mau cinta dia lebih dari semua, ku tak dapat membalas kasihnya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan, haleluya. Ku mau cinta Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita senantiasa berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan, suami istri diberkati. Kalau kita tunduk taat kepada firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, seturut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.